Halo semua, pada kesempatan kali ini saya dan beberapa rekan saya akan coba memaparkan hasil dari pemodelan dan simulasi sistem produksi dari buah nanas kaleng. Pada video kali ini saya akan coba menguraikan bagaimana proses produksi dari buah nanas kaleng ini dapat dimodelkan dan juga disimulasikan secara sistematis baik dari pembibitan hingga pendistribusian atau ke tangan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Hanif Azra dengan NIM 123300028. Selanjutnya ada Ocha Putri Rahma dengan NIM 123330001. Selanjutnya ada Putri Rihadatul Aishi dengan NIM 123330033. Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki subsektor hortikultura yang penting karena kebutuhan dari buah dan sayur yang terus meningkat. Nanas salah satunya yang menjadi komoditas unggulan karena rasanya manis, asam, serta kaya akan gizi. Produksi nanas di Indonesia terus naik, tetapi konsumsi dan ekspornya masih rendah sehingga pasokannya berlebih. Nilai ekspornya bahkan menurun meskipun produksinya meningkat. Untuk menambah nilai jual dari nanas tersebut, nanas diolah menjadi produk kaleng. Salah satunya oleh PT Great Giant Pineapple. Perusahaan ini yang mengelola perkebunan hingga proses pengolahan seperti penyortiran, cooking, cooling, hingga pengemasan dengan standar kualitas yang tinggi. Adapun tujuannya, yang pertama menjelaskan alur sistem hilir pengolahan hasil pertanian nanas di PT Great Giant Pineapple, dan yang kedua menggambarkan komponen utama dan proses yang terlibat, dan yang ketiga menjelaskan setiap proses dan tujuan mengapa dilakukannya proses tersebut. Yang pertama dimulai dengan proses persiapan lahan, di mana proses ini meliputi proses penghancuran atau chopping. Tujuan dari chopping adalah untuk memecah sisa tanaman nanas menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua yaitu proses pengapuran atau liming. Pengapuran adalah penambahan bahan kapur pertanian ke dalam tanah dengan cara ditebar secara merata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pH tanah menjadi antara 4,5 hingga 4,8. Selanjutnya ada proses penggaruan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memecah dan mencampur potongan tanaman nanas dan seresah agar dekomposisi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada proses pembajakan. Pembajakan adalah pencacahan dan pembalikan tanah yang dilakukan setelah sisa-sisa tanaman nanas terpotong kecil-kecil, tercampur dengan tanah, dan terjadi dekomposisi sehingga tidak mengganggu bekerjanya bajak. Tujuan pembajakan adalah memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dengan cara memotong dan membalik tanah sehingga sisa tanaman dan gulma dapat tercampur dan terbenam di dalam tanah. Selanjutnya ada proses penggaruan 2. Penggaruan ini bertujuan untuk memecah bongkahan tanah dan meratakannya agar ukuran agregat tanah menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatan saluran atau parit. Setelah itu dilanjut dengan proses budidaya nanas, di mana terdapat pemilihan bibit. PT Great Giant Pineapple ini menggunakan beberapa jenis bibit, di antaranya adalah bibit Sucker atau Crown, yaitu mahkota buah nanas yang telah dipanen. Mahkota ini dapat ditanam langsung di tanah atau diperbanyak di peternakan bersama batang atau bonggol. Selain itu ada Crown atau material lain seperti batang atau bonggol dapat juga diperbanyak secara nursery. Pembibitan nursery ini dilakukan dengan membelah bonggol nanas. Selanjutnya ada proses transport bibit dan dipping. Proses transport bibit ini adalah proses pengangkutan bibit nanas dari lokasi asal ke lokasi tanam. Setelah bibit diklasifikasikan untuk diturunkan untuk mengangkut bibit ke tempat dipping untuk disterilkan dengan cairan pestisida, fungisida, dan perekat. Selanjutnya dilakukan proses penanaman. Setelah bibit diecer, bibit ditanam dengan jarak 25 x 55 cm dan dengan kedalamannya sekitar 10 hingga 14 cm. Kedalaman tanaman disesuaikan dengan kelas bibit. Besar 14 cm, sedangkan 12 cm dan kecil
10 cm. Kegiatan penanaman ini dilakukan secara manual dengan tenaga manusia dan alat yang digunakan dinamakan gancu. Selanjutnya ada proses pemeliharaan, di mana proses pemeliharaan ini dengan cara pemupukan, penyiraman, dan penambahan larutan kompatibel. Selanjutnya ada proses pemanenan, di mana ketika tanaman nanas telah berusia antara 12 hingga 24 bulan, tanaman nanas ini dapat dipanen dengan membeli buah nanas yang matang. Lalu nanas yang matang tadi dilakukan transport buah nanas matang untuk ke proses selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada penerimaan bahan baku dan juga penyortiran satu quality control raw material. Ini dilakukan ketika nanas segar tiba dari kebun. Pada tahap ini, buah dicek tingkat kematangannya, kemudian ada ukuran juga serta kondisi fisiknya. Apakah ada yang busuk, cacat, ataupun terluka. Nah, untuk penyortiran satu ini dilakukan dengan metode pengambilan sampel, di mana penyortiran satu dilakukan dengan pengecekan cacat produk pada sampel sebelum dan sesudah dikupas. Jadi, ada produk yang ditolak maupun produk yang dilanjutkan ke tahap produksi selanjutnya. Untuk pengambilan sampel sendiri, pada bin dilakukan dengan mengambil 20 buah pada 5 titik yang berbeda. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan hanya nanas dengan kualitas terbaik yang akan diproses ke proses selanjutnya. Nah, kita lanjut ke proses pencucian. Pencucian yang pertama yaitu dilakukan pencucian buah nanas menggunakan mesin can spraying, yaitu dengan cara buah nanas disemprotkan secara merata menggunakan air bersih. Penyemprotan ini dilakukan dengan tekanan tertentu agar air bisa mencapai seluruh permukaan buah nanas, termasuk bagian yang sulit dijangkau. Metode ini efektif untuk menghilangkan kotoran, debu, pestisida, dan juga sisa-sisa bahan lain dari permukaan buah nanas tanpa merusak struktur buahnya. Setelah tahap pencucian pertama, dilanjutkan tahap pengkelasan atau control board pineapple grade, di mana secara singkatnya itu merupakan pemisahan ukuran diameter buah nanas dengan ketentuan yang telah ditentukan perusahaan, yakni ukuran 2,5T, 2T 1,375T, 1T, dan juga di bawah 1T, di mana T ini disimbolkan atau diartikan sebagai TOM, merupakan istilah manufaktur pengalengan nanas untuk mengklarifikasi ukuran buah nanas yang secara terus-menerus kemudian buah akan jatuh di jalur masing-masing ukuran yang telah ditetapkan oleh mesin tersebut. Setelah proses pengkelasan, dilanjutkan proses pengupasan, di mana menggunakan pengupasan mesin peeling atau mesin pengupas yang biasa disebut dengan mesin ginaca, dengan 5 tipe ukuran mesin ginaca berdasarkan ukurannya masing-masing, dengan total sebanyak 28 buah mesin ginaca. Mesin ini akan mengupas kulit, membuang mata buah, sekaligus mengeluarkan bagian bonggol atau inti buah yang keras dan berserat kasar. Dan dari tahap ini, hasil utamanya adalah daging buah nanas yang bersih, biasa disebut dengan slug atau SLUGH, sedangkan kulit dan bonggol menjadi limbah samping yang tetap bisa dimanfaatkan misalnya untuk bahan pakan atau pupuk organik. Nah, selanjutnya masuk ke tahap penyortiran yang kedua, di mana buah nanas yang telah dikupas ini atau kita sebut tadi slug akan dilakukan inspeksi kembali oleh pengendalian kualitas pengalengan produk atau Quality Control Inventory. Nah, inspeksi ini dilakukan secara visual dan meraba, yakni melakukan pengambilan produk yang mungkin bermasalah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, parameter pengendalian kualitas pengalengan produk Quality Control Inventory ini meliputi yang pertama pengecekan cacat penyakit, kemudian cacat porositas, kemudian cacat memat dan cacat busuk pada slug. Slug atau nanas yang telah dikupas tadi kemudian dikategorikan baik akan lolos dan masuk ke dalam proses yang berikutnya maupun yang ditolak tadi. Nah, kemudian di pencucian kedua, setelah ini yang telah melalui proses pencucian dilakukan secara otomatis menggunakan mesin pencuci khusus. Mesin ini membersihkan residu kotoran, getah, dan sisa-sisa kulit yang masih menempel pada permukaan buah nanas yang sudah dikupas tadi dengan aliran air yang kuat dan juga dilakukan secara merata. Proses pencucian ini penting untuk memastikan bahwa buah benar-benar bersih dan higienis sebelum si buah slug ini masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya itu masuk ke tahap pemotongan, di mana dilakukan pemotongan slug dengan menggunakan mesin pemotong otomatis untuk menghasilkan potongan yang terbaik untuk konsumen, dan selanjutnya dilakukan kegiatan penghilangan mata nanas dengan menggunakan preset atau packing proses. Nah, pemotongan ini dilakukan agar daging buah nanas tadi memiliki bentuk sesuai dengan standar produk kaleng, misalnya berbentuk irisan, melingkar atau slice, dan potongan kecil atau chunk. Nah, proses ini umumnya menggunakan mesin pemotong otomatis seperti slicer atau dicer agar hasil potongan seragam dan juga dapat dilakukan secara efektif. Kemudian selanjutnya ada proses penyortiran 3. Pada tahapan ini seleksi mengenai warna slug dan juga kerusakan slug akibat terdapat mungkin tingkat kematangan yang terlalu tinggi, kemudian juga cacat penyakit yang terlalu tinggi, kemudian porositas, memar, dan juga busuk sehingga tidak layak untuk diproses lebih lanjut atau akan dialihkan kembali menjadi jus yang kemudian masih diproduksi di perusahaan PT
gradient pineapple ini. Selanjutnya setelah melakukan penyortiran tahap 3, selanjutnya akan masuk ke proses exhausting. Ini berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas seperti alkohol dari dalam jaringan buah nanas dan menyeragamkan warna buah. Nah, proses exhausting ini merupakan proses penghampaan udara dengan memanaskan bahan dalam kaleng menggunakan uap panas atau steam. Standar suhu yang digunakan oleh PT Great Giant Pineapple untuk proses exhausting ini adalah sekitar dengan range 96 sampai 100 derajat Celcius selama kurang lebih 4 sampai 7 menit. Kemudian masuk ke vacuum siruping dengan setelah tadi gasnya itu dalam jaringan buah sudah hilang pada proses exhausting, kemudian nanas kaleng ini akan masuk ke dalam mesin vacuum siruping untuk dihilangkan udara-udara yang masih terjebak di dalam kaleng. Penghilangan udara ini bertujuan tidak bukan untuk membunuh mikroorganisme aerob dalam kaleng nanas tadi. Tekanan yang digunakan, pressure yang digunakan untuk mengeluarkan gas dari dalam kaleng ini sekitar 40 sampai 70 mmHg. Kemudian masuk ke tahap siruping, di mana setelah udara-udara dihilangkan tadi dalam kaleng, nanas kaleng tersebut akan masuk ke dalam mesin siruping untuk pengisian media. Nah, untuk PT Great Giant Pineapple ini memiliki kadar Brix yang berbeda-beda untuk si sirupingnya ini. Yang pertama ada Nitrojus, media ini yang memiliki kadar Brix sekitar 11 sampai 14 derajat Brix. Yang dimana media ini murni terbuat dari sari buah nanas saja tanpa adanya tambahan bahan pangan. Nah, kemudian untuk produk lainnya itu ada light syrup. Media ini memiliki kadar Brix sekitar 14 hingga 17 derajat Brix, yang dimana media ini merupakan campuran antara air dan juga gula. Nah, untuk heavy syrup ini media ini membuat dari campuran air dan gula. Berdasarkan kadar Brix, media ini terdapat dua jenis, di mana heavy syrup ini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama heavy syrup low Brix dengan kadar Brix sekitar 17 hingga 24 derajat Brix. Kemudian ada heavy syrup extra Brix. Media ini memiliki kadar Brix yang cukup tinggi, yaitu 24 hingga 27 derajat Brix. Nah, setelah dituangkan sirup pada mesin siruping tadi, itu selanjutnya masuk ke head pressing. Nah, di mana head pressing ini merupakan proses yang sangat penting ya dari produksi nanas kaleng, di mana ruang hampa atau jarak kosong yang ada di nanas kaleng antara produk dengan leher kaleng ini akan dikosongkan ya sebelum ditutup menggunakan alat nanti selanjutnya, di mana fungsi utama head pressing ini untuk menekan dan memberi ruang gerak pada isi kaleng selama proses sterilisasi dan juga pendinginan. Nah, dengan adanya ruangan kosong ini terjadi pengembangan isi akibat peningkatan suhu sehingga tekanan dalam kaleng tidak membuat kaleng pecah atau deform. Selanjutnya itu masuk ke steam flushing, di mana steam flushing ini memiliki fungsi untuk menghilangkan busa-busa yang terbentuk pada permukaan produk selama proses pengisian sistem tadi. Nah, untuk steam flushing ini dilakukan dengan penyemprotan uap panas atau heat steam pada produk di dalam kaleng untuk menghilangkan busa yang dapat mengganggu tampilan visual produk, juga untuk yang bisa busa-busa tadi menyebabkan cacat pada kemasan jika tidak dihilangkan. Nah, tekanan yang digunakan itu berkisar antara 0 hingga 20 psi yang cukup untuk mengeluarkan busa-busa tersebut dan tanpa merusak kualitas nanas atau media pengawet yang ada di nanas kaleng tersebut. Selanjutnya masuk ke steam injection, di mana steam injection ini memiliki fungsi untuk menghilangkan udara-udara yang tersisa pada permukaan produk dalam kaleng. Bisa dibilang ini terakhir untuk menghilangkan udara-udara yang ada di kaleng tersebut, di mana proses ini dilakukan dengan cara menyuntikkan uap panas ke dalam kaleng nanas untuk mengusir udara yang terperangkap pada produk dan media cair, sehingga mengurangi kandungan O2 atau oksigen yang dapat menyebabkan oksidasi dan menurunkan kualitas produk, di mana tekanan uap yang digunakan itu sekitar 30 hingga 61 psi. Nah, selanjutnya itu ada proses penutupan kaleng, di mana penutupan kaleng ini menggunakan mesin yang cukup canggih yang disebut juga dengan mesin double shimmer untuk menjalani proses penutupan kaleng yang sangat krusial dalam proses pengalengan atau dalam produk-produk kaleng. Nah, mesin double shimmer ini bekerja dengan prinsip melakukan dua tahap operasi utama yang bertujuan untuk menyegel kaleng dengan rapat kedap udara, juga untuk mencegah masuknya udara, kemudian mencegah masuknya mikroorganisme maupun kontaminan lain yang dapat merusak produk di dalam kaleng. Tahap pertama itu ada flange atau bibir kaleng dengan tutup kaleng yang dengan membentuk struktur awal penyegelan yang kuat dan juga kokoh. Nah, setelah melakukan atau membentuk struktur awal penyegelan berupa bibir kaleng, tahap kedua itu melakukan penempatan lipatan untuk menghasilkan double shim yang padat dan juga rapat, menjaga keutuhan kemasan selama pengolahan, penyimpanan dan juga distribusi. Terus selanjutnya itu ada sterilisasi atau pemanasan, di mana pada setiap kaleng-kaleng yang sudah ditutup rapat tadi itu akan masuk ke dalam mesin cooker untuk proses sterilisasi. Sterilisasi ini ya tidak bukan bertujuan untuk pemanasan produk pada suhu dan waktu tertentu untuk membunuh mikroorganisme perusak dan juga patogen yang ada di kaleng tersebut. Nah, sterilisasi ini digunakan dengan suhu sekitar 99 hingga 108 derajat Celcius.
Selanjutnya dilakukan proses pendinginan, di mana setelah kaleng-kaleng tersebut masuk ke dalam proses sterilisasi, kaleng-kaleng tersebut akan masuk ke mesin cooler untuk pendinginan, di mana bertujuan untuk mencegah produk overcook serta untuk mencegah pertumbuhan kembali spora dan juga spora pada bakteri termofil ya yang kuat di suhu tinggi dengan oke. Proses selanjutnya itu ada pendinginan. Nah, setelah kaleng-kaleng disterilisasi ini, kaleng-kaleng tersebut akan masuk ke mesin cooler untuk pendinginan, di mana bertujuan untuk mencegah produk tersebut tuh overcook dan juga mencegah pertumbuhan kembali dari spora pada bakteri termofil nih yang tumbuh optimal pada suhu 32 hingga 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya masuk ke tahap penyeleksian, di mana di tahap penyeleksian ini dilakukan proses pengepakan produk menjadi satu bagian berdasarkan ukuran masing-masing kaleng agar memudahkan dalam upaya pengangkutan produk ke departemen pelabelan. Nah, beberapa produk yang dikemas juga akan dibawa ke pengendalian kualitas produk akhir atau quality control final product untuk menginspeksi masalah kontaminasi. Kontaminasi yang dimaksud ini ada rambut, koran, dan lain-lain. Kemudian ada bricks, kemudian ada blemish, di mana blemish ini terdapat mata nanas pada slice, kemudian pH yang kurang baik, pink disease, kondisi buah overripe. Produk juga dibuka dan diuji kualitasnya oleh pengendalian kualitas produk akhir atau quality control final product, akan diproduksi kembali menjadi jus. Kemudian masuk ke tahap pelabelan, di mana pengemasan dan pelabelan adalah tahap akhir sebelum dilakukannya proses distribusi, di mana setiap kaleng diberi label yang berisi informasi merek, komposisi, kode produksi, hingga tanggal kadaluarsa. Setelah itu kaleng-kaleng dimasukkan ke karton agar lebih rapi. Kemudian selain tampak visualisasi juga di mesin karton untuk melindungi dari kerusakan fisik dan mudah juga dalam proses penyimpanan serta proses transportasi ke negara tujuan. Proses terakhir yaitu masuk ke tahap pemasaran atau distribusi, di mana pemasaran dan distribusi juga menjadi tahap terakhir dari keseluruhan proses, di mana proses pengangkutan produk yang sudah diberi label tadi ke dalam kontainer menggunakan forklift dibantu dengan tenaga kerja manusia. Produk yang telah diproses akan dikirim ke pelabuhan panjang menggunakan transportasi berupa mobil kontainer yang kemudian akan dikirimkan ke negara-negara tujuan dengan menggunakan jalur laut. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu proses pengolahan nanas di PT Georgia International dilakukan secara terstruktur dan terstandarisasi, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemanenan, penerimaan bahan baku, penyortiran, penyucian, pengupasan, pemotongan, pengalengan, sterilisasi, pendinginan, hingga pelabelan dan distribusi. Setiap tahap memiliki peran penting untuk menjaga mutu, kebersihan, dan keamanan produk sehingga layak dikonsumsi serta memiliki daya simpan yang lebih lama.